Oke, jadi kalian tadi udah melakukan formatifnya. Nah, setelah kalian melakukan formatifnya, kita akan lanjut materi ya. Kalian akan hanya menonton videonya ini ya. Nah ini yang kita udah pelajari ya. Jadi ada dua komunikasi, ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, apa sih bedanya Pak? Gitu kan. Nah, bedanya apa ya Pak? Nah, kalau tidak langsung itu menggunakan alat. Kalau misalkan kalau langsung itu tidak menggunakan alat seperti itu ya. Karena kalau misalkan dia tidak langsung berarti seperti yang tadi bapaknya harus nelpon ke keluarga yang ada di Papua karena kan tidak bisa bertemu langsung. Nah, berarti menggunakan alat. Alatnya apa Pak? Tadi yang nelpon berarti pakai handphone. Tapi yang untuk menonton TV alatnya adalah TV. Nah, yang kedua adalah kalau langsung tidak menggunakan alat karena kita langsung bicara saja dengan orang tua kita atau bahkan bicara saja dengan teman-teman, adik sama di sekitar kita. Jadi tidak perlu kita menggunakan handphone karena kita langsung bicara ya. Oke. Nah, alat-alat yang digunakan itu apa Pak? Nah, itu adalah yang namanya teknologi. Nah, makanya yang tadi yang digunakan untuk menelpon teknologinya apa? Handphone. Untuk menonton teknologi yang digunakan apa? Ada televisi. Oke? Nah, jadi apa tujuan kita berkomunikasi itu Pak? Nah, tujuan kita berkomunikasi apa ya? Untuk menyampaikan informasi. Nah, ngapain kita berbicara ke orang kalau misalkan kita nggak tahu apa yang kita bicarakan? Tapi kita ngomong ke orang, berbicara ke orang, pasti kita entah kita butuh sesuatu atau bahkan kita mau cerita, pasti ada tujuannya. Oke? Nah, dari gambar ini, informasi apa yang akan didapatkan dari mama, papa, sama anak nih? Nah, informasi yang didapat dari televisi itu apa ya Pak? Nah, kita lihat televisinya. Nah, di televisinya itu Pak ada burung yang ada di dahan atau di ranting-ranting. Berarti informasi yang didapatkan oleh si bapak, si mama, dan si anak adalah ada burung yang ada di dahan atau di ranting karena mereka mendapatkan informasi yang ada di televisinya ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian nonton video ini, informasinya adalah kalian mempelajari sesuatu atau materi dari Bapak Kiawa, seperti itu ya. Jadi sekalian nonton, oh ada informasinya yang aku dapat gitu ya. Jadi ada nonton TV seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kita udah bahas ada komunikasi Pak, ada dua, kemudian ada informasi tadi ada Pak, pas nonton TV ada informasinya. Kemudian teknologi yang digunakan itu Pak tadi ada handphone sama TV. Nah, jadi apa sih TK itu Pak gitu kan. Nah, TK itu adalah termasuk yang kita pelajari sekarang, mata pelajaran. Nah, mata pelajaran belajar apa dong Pak? Belajar tentang teknologi, informasi, dan komunikasi ya. Oke. Nah, kita akan belajar ini loh, kemajuan teknologi. Nah, dulu mama, papa, atau bahkan kakek nenek Papa Giawa bercerita loh, dulu tuh harus kirimkan surat, terus itu bahkan 2 minggu baru sampai ke tujuan atau bahkan ke anaknya kayak gitu. Tapi itu belum sampai loh. Sampai itulah pada zaman dahulu. Kemudian setelah itu ada penemuan lagi, apa tuh? Telepon. Nah, telepon juga terbantu loh Pak. Iya, terbantu waktu itu. Jadi kita harus nunggu antri terus pakai teleponnya ya. Kemudian kita kan itu berbayar. Jadi berbayar dan mahal ya. Mahal karena harus masukin koin-koin terus dipakai telepon. Nah, setelah itu ada loh yang lebih praktis lagi. Apa tuh? Yaitu adalah handphone. Bayangkan kalau misalkan telepon kita harus diangkat-angkat tempatnya, aduh itu berat banget ya. Ternyata ada kemajuan teknologi, sekarang udah pakai handphone. Handphonenya bisa dibawa kemana-mana. Kalau pakai telepon kan kita bawa tempatnya sama telepon yang dibikin ke telinga terus ada tali-talinya gitu ya. Gak mungkin kita bawa terus kayak gitu. Tapi sekarang udah
berubah jadi handphone. Nah, ini nih Bapak sudah buat keterangannya di bawah ya. Sini nih, dahulu orang mengirimkan surat lama sampai tujuan, kemudian telepon tidak bisa dibawa kemana-mana, kemudian sekarang sudah bisa dibawa kemana-mana dan sangat ringan dan praktis, betul ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah mungkin nenek kakeknya masih sering atau bahkan papa mamanya baca koran. Jadi adalah koran ini merupakan contoh alat teknologi informasi dan komunikasi, karena waktu kita baca koran kita dapat sesuatu loh, ada informasinya. Sedangkan ada lowongan kerja, kemudian ada berita, ada COVID-19 beritanya bisa kan. Jadi ada informasi yang kita dapat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah buku bacaan. Siapa yang suka baca di sini? Nah, di buku bacaan, misalkan ada buku-buku, ada gambar-gambarnya, pasti kita dapat informasi. Kita lihat ada gambar-gambar hewan, ada gambar-gambar tumbuhan. Itu adalah informasi dan komunikasi, karena kita dapat melihat, oh ini ya hewan-hewannya seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya televisi, tadi kita udah bahas ya. Jadi waktu kalian nonton, kalian dapat informasi, terus kalian berkomunikasi juga boleh kan, tapi komunikasi tidak langsung ya. Kemudian ada itu apa? Ayo, ini adalah komputer. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas, kemudian bisa menonton, bisa melihat informasi lainnya yang ada di komputer. Jadi kalian juga mendapatkan pelajaran dari komputernya. Kemudian adalah handphone atau telepon genggam. Jadi anak-anak sekarang udah pakai Teams, kemudian pakai YouTube, kemudian ada games. Nah, itu sekarang adalah alat komunikasi dan informasi. Kemudian ada ini telepon genggam atau telepon aja ya. Merupakan contoh dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu aja dulu yang kita pelajari. Tapi Bapak punya PR loh buat kalian. Setelah kalian menonton ini, kalian tulis di catatan kalian alat komunikasi apa saja yang kamu ketahui selain yang Bapak jelaskan tadi. Misalkan Bapak ada yang nggak jelasin loh, contohnya radio, kemudian, nah kamu cari sendiri ya, apa alat komunikasi lain ya yang kamu ketahui. Kemudian alat komunikasi yang ada di rumahmu apa saja. Jadi ada 2 tugas ya, kamu tulis di buku TI kamu. Yang pertama, alat komunikasi apa saja yang kamu ketahui selain yang Bapak jelasin tadi. Kemudian alat komunikasi apa saja yang ada di rumahmu, nanti tuliskan di catatan kamu. Oke, itu aja dulu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, selamat belajar.